warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Prinsip Dasar Epistemologi Islam. Epistemologi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang Islam dan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Epistemologi Islam dalam bahasa Yunani epistem yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Beberapa prinsip dasar epistemologi Islam adalah yang pertama, epistemologi tauhid. Yang kedua, epistemologi sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, epistemologi Qur'ani. Epistemologi tauhid adalah prinsip yang menekankan signifikansi, substansi, spiritual, dan hubungan antara psikologi jiwa manusia dengan validaritas memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi sebagai pandangan hidup. Konsep epistemologi Islam merupakan pandangan hidup yang mencangkup kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan epistemologi Qur'ani adalah konstruksi pengetahuan yang membantu memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya, atau bagaimana cara memahami Al-Quran. Epistemologi penting dipelajari karena dapat membantu manusia memahami berbagai bentuk pengetahuan, kekuatan, dan keterbatasan. Epistemologi juga dapat membantu manusia membentuk pemahaman yang lebih holistik dalam menghadapi kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah. Sedangkan epistemologi Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber pengetahuan dengan cara memperoleh pengetahuan dan hakikat pengetahuan dalam Islam. Epistemologi mencangkup beberapa hal di antaranya. Yang pertama, wahyu sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Yang kedua, Al-Quran, hadis, dan akal sebagai sumber pengetahuan yang sah. Yang ketiga, penalaran deduktif, induktif, dan ijtihad sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir, epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani sebagai tiga struktur epistemologi dalam Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logi, yang berarti teori. Dalam epistem atau epistemologi Islam, epistemologi bayani menekankan pada otoritas teks, yaitu memahami teks sebagai pengetahuan tanpa penafsiran. Epistemologi irfani merupakan model penalaran yang berkembang dan digunakan dalam masyarakat sufi. Epistemologi Islam memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembangan. Yang kedua, membuka kesadaran dan pengertian siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membahas sumber pengetahuan yang sah seperti Al-Quran, hadis, dan akal. Yang keempat, membahas metode yang tepat untuk memperoleh pengetahuan seperti penalaran deduktif, induktif, dan ijtihad. Yang kelima, memproduksi pengetahuan. Yang keenam, membangun epistemologi pendidikan Islam secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, membuka jalan bagi temuan-temuan khazanah pendidikan Islam yang dapat dirumuskan secara teoritis dan konseptual. Beberapa jenis epistemologi yang umum adalah empirisme, rasionalisme, konstruktivisme, realistisme,
skeptisisme, pragmatisme. Yang pertama saya jelaskan empirisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme yang menekankan akal pikiran rasional sebagai sumber utama pengetahuan. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh individu dalam interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman. Realisme yang menekankan keberadaan realisme yang objeknya dan independen dari pemikiran atau pengamatan manusia. Skeptisisme yang menekankan ketidakpastian dan keraguan tentang pengetahuan manusia. Pragmatisme yang menekankan nilai praktis untuk kegunaan dari pengetahuan. Berdasarkan kepada pengertian epistemologi pada umumnya, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat, sumber, metode, dan struktur pengetahuan menurut sudut pandang Islam. Epistemologi merupakan aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan dan menjadi pandangan hidup yang mencangkup kehidupan di dunia maupun di akhirat. Epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Pendekatan epistemologi membuka kesadaran dan pengertian untuk siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diperlukan cara atau metode tertentu, sebab ia menyajikan proses pengetahuan di hadapan siswa dibandingkan hasilnya. Bagaimana pengetahuan diklarifikasi menurut epistemologi Islam? Dalam pandangan dunia Islam, pengetahuan dapat diklarifikasi ke dalam domain yang berbeda, yaitu pengetahuan absolut dan pengetahuan terbatas. Kajian epistemologi Islam membahas sumber pengetahuan yang sah, seperti Al-Quran, hadis, dan akal. Selain itu, dibahas pula metode yang tepat untuk memperoleh pengetahuan, seperti penalaran deduktif, induktif, dan ijtihad. Meskipun demikian, epistemologi Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis juga mengafirmasi sumber ilmu lainnya, yaitu akal dan hati, setara indera-indera yang terdapat dalam diri manusia. Keduanya merupakan sumber pertama ilmu pengetahuan dan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Dalam Islam mengenal 5 metode penelitian. Yang pertama, ilmu pengetahuan, yaitu mode riset bayani atau ijtihadi. Untuk ilmu agama, riset ijbari, riset burhani. Untuk ilmu alam dan ilmu sosial, riset jadali. Untuk ilmu filsafat serta riset irfani. Epistemologi Qur'ani berarti sesuatu konstruksi pengetahuan yang mengantarkan dalam mengetahui realitas sebagai Al-Quran, memahaminya sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini. Contoh epistemologi, apa saja yang kita lakukan? Kita mengetahui benda-benda yang sedang kita lihat dan benar-benar ada di rumah.
kita akan melihatnya melalui panca indera. Kemudian hasil dari panca indera akan dikirim oleh saraf ke otak. Epistemologi membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, dan apa yang menjadi standar. Kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam: yang pertama, berdasarkan fakta; yang kedua, bebas dan dari prasangka; yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis; yang keempat, menggunakan hipotesa; yang kelima, menggunakan ukuran yang objektif; yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.